Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Putri, NPM 213 dari jurusan Agroteknologi kelas E, Fakultas Pertanian, PN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan membahas tanah salin dan tanah sodik. Sifat morfologi tanah yang diamati terdiri dari kedalaman lapisan, warna tanah, tekstur, struktur, konsistensi, keadaan karatan, pori-pori tanah, kondisi perkaratan, pH. Untuk tanah yang berkembang dari bahan marin digunakan H2O2 untuk mengetahui adanya kandungan pirit. Lahan salin umumnya berada di dekat pantai. Tetapi lahan-lahan yang intensif menggunakan air tanah sebagai air irigasi dapat menjadi salin bila kandungan garam dalam air tinggi. Tanah salin dan sodik pada umumnya terdapat pada daerah-daerah yang mempunyai curah hujan relatif rendah, yakni kurang dari 500 mm per tahun. Kondisi tersebut menyebabkan tidak terjadinya pencucian bahasa-bahasa secara intensif, namun terjadi penimbunan garam-garam atau basa-basa sedemikian tinggi. Salinalitas adalah suatu proses yang menghasilkan pemupukan di dalam tanah berupa garam-garam yang mudah larut dalam air akibat lebih besarnya penguapan daripada presipitasi air hujan. Faktor-faktor yang mendukung proses salinalitas antara lain: 1. Adanya iklim kering atau setengah kering. 2. Kenaikan air kapiler dari air tanah payau atau asin. 3. Tanah terendam oleh air laut secara berkala. 4. Pengendapan debu yang banyak mengandung garam-garam. 5. Adanya rembesan air garam. 6. Adanya pengairan yang terus-menerus menggunakan air yang banyak mengandung garam dan drainase tanah jelek. 7. Adanya daerah cekungan yang tidak mempunyai saluran drainase sehingga hanya mengandalkan penguapan saja. Salinalitas tanah diklasifikasikan menjadi 5 kelas berdasarkan nilai DHL, dari non-salin, agak salin, salinalitas sedang, salinalitas tinggi, hingga sangat salin. Tanah salin umumnya mempunyai pH 8,5 dan lebih besar dari 15% disebut tanah sodik. Tanah salin dengan pH 15% disebut tanah salin sodik. Tanah salin umumnya bertekstur liat dan struktur masif. Petani umumnya menanam padi sekali pada musim hujan untuk perairan. Pada musim kemarau, salinalitas cukup tinggi, yaitu 15 sampai 19 ds per meter. Dan tidak tersedia air irigasi non-salin. Kriteria tanah sodik: 1. Daya hantar listrik DHL kurang lebih 4 mmHOS per cm pada suhu 25 derajat Celcius. Kedua, persentase natrium dapat diukur BNT lebih dari 15%. pH tanah 8,5 sampai 10. Kebanyakan ion Na berada dalam bentuk ion Na dapat ditukar dan hanya sebagian kecil dari garam bebas terdapat dalam larutan tanah. Akibatnya, tanah mengalami dispersi struktur tanah rusak. Tanah salin dan tanah sodik tidak hanya ditentukan oleh pH yang tinggi, tetapi juga ditentukan oleh daya hantar listrik dan kejenuhan Na terhadap kation lain. Presentase Na dapat diukur atau PNT. Sekian materi pemaparan dari saya tentang tanah salin dan sodik. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.